Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke Zone pada pagi hari ini kembali hadir jumpai Anda bersama dengan saya Jessica. Tim redaksi telah menyediakan berita yang menarik untuk Anda yang telah kami siapkan dan kami rangkum untuk beberapa menit ke depan, di mana pemerintah menganjurkan rakyatnya untuk beribadah di rumah masing-masing. Kami juga mengajak Anda melihat bagaimana dan seperti apa beribadah di rumah masing-masing. Informasinya akan dikabarkan dan kita mulai. Oke Zone selengkapnya. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengeluarkan imbauan pasca merebaknya virus corona. Di antaranya mengimbau gereja untuk mengembangkan model ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. PGI juga menyatakan beribadah di rumah sebagai persekutuan tidak kurangnya dengan beribadah di gereja. Lalu di mana umat menjalankan ibadah selama ini? Selama ini umat menjalankan ibadah di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi media sosial yang telah disediakan. Pengembangan ibadah di rumah masing-masing dapat memanfaatkan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi jemaat untuk tetap beribadah di rumah. Lalu siapakah yang mendukung kebijakan pemerintah? Yang mendukung kebijakan pemerintah adalah organisasi gereja, masjid, vihara, dan seluruh jemaat. Mereka mengikuti instruksi pemerintah agar beribadah di rumah. Dan juga instansi pemerintah lainnya yang terkait seperti kepala daerah setempat yang mendukung kebijakan pemerintah untuk beribadah di rumah. Lalu mengapa pemerintah menganjurkan rakyatnya untuk beribadah di rumah? Pemerintah menganjurkan rakyatnya untuk beribadah di rumah karena adanya pandemi COVID-19 yang sudah menyebar secara luas. Dan rakyat harus mengikuti instruksi pemerintah agar cepat terputusnya pandemi COVID-19 ini. Kapan PGI mengeluarkan imbauan terhadap gereja-gereja di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pada tanggal 16 Mei kemarin, PGI telah mengeluarkan imbauan yang pertama, menyatakan dan mengambil sikap membela dan mengatur kehidupan. Yang kedua, umat juga diminta untuk berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu, mendoakan pemerintah, tenaga medis, dokter yang telah bekerja keras, dan berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Yang ketiga, rakyat juga diminta untuk mengembangkan pola hidup yang sehat agar dapat mengecilnya ruang untuk penyebaran virus corona. Lalu apa saran PGI kepada seluruh jemaat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Saran PGI yang pertama, menyelenggarakan ibadah berbasis pada keluarga, dan beberapa gereja juga sudah melakukan ibadah secara online. Yang kedua, PGI juga tidak melarang gereja-gereja untuk menyelenggarakan ibadah, hanya dilakukan dengan sangat hati-hati. PGI juga menyarankan gereja-gereja untuk menyediakan sabun cuci tangan dengan air yang mengalir, supaya jemaat dapat mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah, dan juga melakukan penyemprotan desinfektan ke tempat-tempat ibadah sebelum berlangsungnya ibadah. Yang ketiga, PGI juga menyarankan social distancing yang disarankan Bapak Jokowi agar diterapkan dalam ibadah jemaat. Yang keempat, penyelenggaraan persembahan tidak lagi menggunakan kantong kolektor, tetapi masing-masing orang dapat mentransfer ke rekening gereja. Lalu bagaimana tindakan PGI untuk mendorong gereja-gereja melakukan ibadah di rumah masing-masing? PGI juga mendorong gereja-gereja untuk menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing menggunakan aplikasi media sosial yang telah berkembang. PGI juga mengimbau rakyatnya untuk tidak panik, sebab kepanikan dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga rentan untuk diserang virus. Kita juga membutuhkan solidaritas yang kuat dengan mereka yang sedang terjangkit virus corona, agar mereka tidak merasa dikucilkan. Kita juga harus menopang satu sama yang lain. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Jessica mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.